Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kalian tetap semangat, selalu sehat, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan materi tema 7 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang paragraf. Materi ini pernah Ibu sampaikan pada waktu kalian semester 1. Nah, jika kita bicara tentang paragraf, maka ingatan kita adalah pada suatu teks bacaan atau ketika kita akan menulis sebuah cerita atau mengarang cerita. Nah, perhatikan nomor 1, mengenal paragraf. Paragraf adalah tulisan yang menjorok ke dalam kira-kira 1,5 cm. Paragraf disebut juga alinea. Setiap paragraf terdiri dari kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat pokok disebut juga kalimat utama. Kalimat penjelas disebut kalimat pendukung. Apa itu kalimat pokok? Kalimat pokok adalah kalimat yang merupakan inti atau kalimat penting dari setiap paragraf. Kalimat pokok biasanya terdapat di awal paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau pengembangan dari kalimat pokok. Jadi kalau kalimat utama atau pokok itu biasanya di awal paragraf, maka yang di belakangnya atau kalimat yang lain dari kalimat pokok itu disebut kalimat penjelas. B. Jumlah kalimat dalam setiap paragraf berbeda-beda. Ada yang 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, dan sebagainya. Setiap paragraf minimal atau paling sedikit terdiri dari 2 kalimat, yaitu yang satu kalimat pokok dan yang satu lagi kalimat penjelas. Nah, untuk memperhatikan tentang paragraf agar kalian lebih paham, perhatikan teks berikut ya. Judulnya hasil teknologi pangan. Teks ini terdiri dari 2 paragraf. Kalian lihat nomor 1. Ya, paragraf 1. Yang disebut paragraf adalah kalian lihat ada tempat ruang yang kosong ya, setelah nomor 1 itu agak menjorok ke dalam, itu disebut paragraf. Begitu juga dengan yang nomor 2, itu ada ruang kosong atau tempat kosong, itu namanya paragraf karena agak menjorok ke dalam tulisannya. Paragraf 1 itu terdiri dari 4 kalimat. Kenapa disebut 4 kalimat? Karena ada tanda baca titiknya 4. Guru baca ya. Yang pertama, manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicari cara agar makanan dapat bertahan lama. Karena ada 4 tanda baca titik, maka disebut 4 kalimat. Yang bergaris bawah paling awal itu disebut kalimat pokok atau kalimat utama. Sedangkan yang di belakangnya atau 3 kalimat setelah kalimat yang diberi garis itu disebut kalimat penjelas. Jadi jika Bu Guru jelaskan, kalimat pokoknya yaitu manusia butuh makanan terus-menerus, sedangkan kalimat penjelasnya 1. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen.
2. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. 3. Oleh karena itu dicari cara agar makanan dapat bertahan lama. Jadi paragraf 1 ini terdiri dari 1 kalimat pokok dan 3 kalimat penjelas. Begitu juga dengan paragraf kedua. Paragraf kedua ini karena ada tanda baca titiknya 5, maka ada 5 kalimat. Kalimat pokoknya, agar makanan selalu tersedia, manusia menggunakan teknologi pangan. Sedangkan kalimat penjelasnya ada 4. Yang pertama, teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. 2. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap. 3. Mangga dan stroberi dapat diolah menjadi manisan dan selai. Kemudian yang terakhir 4. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Jadi paragraf 2 ini terdiri dari 5 kalimat, yang 1 kalimat pokok atau kalimat utama, sedangkan kalimat penjelasnya atau kalimat pendukungnya ada 4 kalimat. Nah, dari penjelasan Bu Guru tadi, semoga kalian sudah paham. Jika kalian belum begitu paham, boleh bertanya pada kakak atau kepada ayah bunda. Nah, Bu Guru juga sudah menjelaskan pada tulisan berikut tentang paragraf yang kita bicarakan di depan tadi. Nanti kalian baca berulang-ulang, kalian pahami, insya Allah akan lebih paham. Nah anak-anak, saya kira atau Ibu Guru sampai di sini dulu perjumpaan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan ya. Walaupun tugas hari ini belum dikumpulkan, tapi tetap semangat, tetap dikerjakan karena juga itu untuk kebaikan kalian sendiri agar lebih paham terhadap materi yang Ibu sampaikan. Karena nanti insya Allah hari lain Bu Guru akan beri tugas seperti materi yang sudah kita bicarakan hari ini. Nah anak-anak, Ibu akhiri, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.